Baiklah, saya Juliansyah Purbaten dari kelas 122 Fakultas Hukum. Pada saat ini akan memaparkan rangkuman makalah tentang hukum internasional. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, bagaimana pengertian bentuk serta asas hukum internasional. Yang pertama, pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Yang kedua, bentuk-bentuk hukum internasional. Hukum internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia atau region tertentu. Antara lain, yang pertama hukum internasional regional. Hukum internasional yang berlaku terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti hukum internasional Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen atau continental shelf, dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut atau konservasi of the living resources of the sea yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. Yang kedua, hukum internasional khusus. Hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dan bagian masyarakat yang berlainan berada dengan region yang tumbuh menjadi proses hukum kebiasaan. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara lain, antara lain yang pertama, negara dengan negara, kedua, negara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara atau sama lain. Selanjutnya, asas-asas hukum internasional. Asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional adalah yang pertama, asas teritorial. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berbeda dalam wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun berada tetap mendapatkan perilaku hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku seorang warga negara walaupun ia berada di negara lain. Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait pada batas-batas wilayah suatu negara. B. Bagaimana subjek dan sumber hukum internasional? Yang pertama, subjek hukum internasional terdiri dari yang pertama negara, kedua individu, ketiga tahta cuci atau Vatikan, keempat Palang Merah Internasional, kelima organisasi internasional. Sebagian ahli mengatakan bahwa pemberontak pun bagian dari subjek. Selanjutnya, sumber hukum internasional. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sumber hukum materi, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Kedua, sumber hukum formal, yaitu sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari perjanjian internasional atau traktat. Kedua, kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, asas umum yang diakui oleh negara beradab. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan hakim hukum internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kelima, doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum internasional. C. Bagaimana ciri atau karakteristik dan sejarah perkembangan masyarakat hukum internasional. Ciri atau karakteristik hukum internasional. Yang pertama, negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Yang kedua, hubungan nasional yang satu dan persamaan derajat. Ketiga, masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuatan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan paus sebagai kepala gereja. Keempat, hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil pengertian lembaga hukum perdata hukum Romawi. Berikut, negara mengakui adanya hubungan internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, tetapi menekankan peran yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini. Selanjutnya, tidak ada mahkamah atau internasional dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional. Dan yang terakhir, anggapan terhadap peran yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenal doktrin, belum justru. Sejarah perkembangan masyarakat hukum internasional. Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara lahir. Dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional sebagai titik lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatangani perjanjian perdamaian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa zaman dahulu. Kala sudah terdapat ketentuan yang mengatur hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur tentang hubungan antara kasta, suku-suku, bangsa, dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Bannerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antar raja-raja dinamakan desa dharma. Pujangga yang terkenal saat itu Kautilya atau Kanakya, penulis buku Arta Sastra, Gautama Sutra, salah satu karya abad ke-6. Selesai di bidang hukum. Hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka, dalam arti masing-masing berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah kekuasaan lain, sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi, karena masyarakat di dunia merupakan
satu imperium, yaitu Imperium Romawi yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi, sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah, dan dengan sendiri tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional, ialah konsep seperti Occupium, Servitude, dan Bona Fides. Juga asas Pacta Sunt Servanda merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga. Pertama, adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Adanya masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia, seperti adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial, dan olahraga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama merupakan kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional, inilah yang dibutuhkan hukum dunia menjamin hukum. Kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Masyarakat internasional pada hakikatnya adalah hubungan kehidupan antara manusia dan merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang menjalin dengan erat. Perubahan kedua ialah kemajuan teknologi. Kemajuan alat teknologi, berbagai alat perhubungan, menambah mudahnya perhubungan yang melintasi batas negara. Perkembangan golongan ialah timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara, dan adanya perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para individu. D. Bagaimana penyebab dan penyelesaian sengketa internasional? Penyebab antara lain adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional dan telah dibuat. Selanjutnya, adanya perbedaan penafsiran terhadap isi internasional. Terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi, terjadinya kasus penghinaan harga diri bangsa, terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara, terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional maupun internasional. Penyelesaian sengketa internasional antara lain penyelesaian sengketa internasional digolongkan dalam dua bagian, yaitu penyelesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrasi atau pengadilan, sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Jenis sengketa internasional antara lain sengketa hukum. Sengketa ini di mana negara mendasarkan sengketa tuntutan atas ketentuan yang ada di dalam perjanjian atau yang telah disepakati hukum internasional. Sengketa politik yaitu tuntutan yang didasarkan atas pertimbangan non-yuridis, seperti atas dasar politik atau kepentingan nasional lain. Kesimpulannya, yang pertama, hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa
dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja sama dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas-asas mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa atau negara. Hukum internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian region tertentu. Yang pertama, hukum internasional region, hukum internasional khusus. 3. Asas teritorial, asas kebangsaan, dan asas kepentingan. Kemudian subjek hukum internasional terdiri dari negara, individu, tahta suci atau Vatikan, Palang Merah Internasional, dan organisasi internasional. Sekian pemaparan isi rangkuman makalah dari saya. Terima kasih.